Oke, lalu apa lagi? Nah, lembaga keuangan non bank itu diantaranya ada asuransi, perusahaan asuransi. Ini banyak ya perusahaan asuransi itu. Ya, ada asuransi kerugian, jiwa, reasuransi, sama broker asuransi. Banyak ya jenis-jenis dari asuransi ini. Nanti kita belajar bertahap ya, kalau masih ada waktu ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, satu cabang ilmu itu banyak ya. Tidak bisa diselesaikan istilahnya hanya 16 kali pertemuan, nggak mungkin ya. Karena dia akan terus berkembang. Oke, lalu apa lagi? Ada dana pensiun. Nah, dana pensiun ini perusahaan yang didirikan ya oleh oleh suatu institusi, biasanya PT ya, berupa PT maupun yayasan yang mengelola iuran pensiun di suatu perusahaan. Nah, kalau Bapak dulu waktu di Bank Syariah Mandiri, kami itu dana pensiun ini dikelola oleh Manulife. Ya, Manulife Insurance ya. Manulife itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Setelah itu dialihkan kepada Mandiri Asuransi ya. Mandiri Manulife. Nah, ini juga ada yang konvensional, ada yang syariah. Oke, lalu perusahaan yang di pasar modal. Perusahaan pasar modal sekarang juga bisa kita membeli saham-saham yang hanya syariah. Jadi ada dua juga sekarang untuk sistem operasionalnya. Ada yang sistem konvensional, ada juga yang syariah. Nah, kalau untuk yang syariah mungkin anak Bapak mungkin sudah familiar ya. Ada Pintraco Sekuritas ya, yang ada di pojok bursa ya, di UIN ya. Kalau kalian kemarin kuliahnya di kelas yang paling belakang itu ya, dekat SD itu ya, dekat SD apa dekat TK itu ya. Ini situ ada pojok bursa. Kalau nggak salah sekarang pindah ya ke depan ya, di ruangan depan. Nah, itu bisa bertransaksi beli saham syariah. Jadi pasar modal sekarang juga ada pilihan, mau yang syariah atau yang konvensional. Oke, itu. Oke, lalu ada perusahaan gadai. Oke, gadai ini juga sekarang ada pilihan juga, mau yang syariah atau yang konvensional. Ya. Nah, kalau yang syariah namanya apa? Ada yang tahu? Gadai syariah namanya apa? Ada yang tahu nggak? Gadai syariah namanya apa? Rahan. Ya, Rans ya. Nah, ini juga ya. Jadi RAN itu merupakan salah satu produk perbankan syariah dulunya. Jadi dulu itu kan yang boleh membuka usaha gadai itu kan hanya PT Penggadaian aja. Ya. Operasional secara konvensional. Nah, lalu Bank Syariah buka gadai syariah namanya Rans. Ya. Dan ternyata itu sangat menguntungkan bank ya. Karena RAN itu atau gadai itu merupakan pembiayaan yang risikonya kecil. Beda sama pembiayaan pinjaman itu ya, atau kredit ya. Itu kredit itu risikonya besar. Risiko macetnya ya. Kalau RAN itu sangat kecil risikonya karena kan dia jaminannya berupa emas. Emas itu kan salah satu simpanan yang cukup liquid. Bahkan sangat liquid ya. Mana ada orang menolak kalau kita jual emas, pasti orang pasti mau ya. Nah, jadi karena bank syariah itu membuka produk gadai syariah namanya Rans. Nah, banyak nasabah-nasabah itu yang lari ke bank syariah. Oleh sebab itu PT Penggadaian itu dia buka juga yang sistem syariah. Jadi selain dia memiliki produk gadai konvensional, sekarang mereka juga punya produk gadai syariah ya, tadi Rans tadi. Jadi di PT Penggadaian juga ada produk gadai syariah. Cuma kalau di bank syariah nggak boleh buka gadai konvensional, hanya boleh buka gadai syariah. Nah, salah satu sekarang ini lembaga keuangan gadai itu berkembang. Jadi bukan hanya menerima gadai aja lagi ya, tapi sekarang sudah menyalurkan pinjaman atau pembiayaan. Jadi sekarang kalau mau pinjam kredit ke gadai bisa ya. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Jadi kalau mau pinjam untuk UMKM yang kecil-kecil ya, itu gadai sekarang sudah menyediakan produk pembiayaan atau pinjaman atau kredit. Tapi dia tidak boleh menerima tabungan ya. Dia hanya sebatas lembaga yang menyalurkan dana. Ya, dia hanya sebatas menyalurkan dana, yaitu produknya itu adalah gadai
dan pembiayaan. Nah, kalau bank itu dia bisa menerima dana simpanan lalu menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Itu bedanya ya. Jadi ingat ya, lembaga keuangan tadi itu ada yang kegiatannya hanya menerima dana, ya kayak asuransi. Asuransi itu hanya menerima, ya, tidak bisa menyalurkan ya. Maksudnya menyalurkan berupa pembiayaan ya, bukan kalau dia ada orang klaim lalu dia salurkan, itu memang sudah kewajiban dia, itu tugasnya itu ya. Tapi dia tidak bisa menyalurkan berupa pembiayaan, maksudnya gitu. Dia hanya bisa menerima asuransi. Kalau gadai dia hanya bisa memberikan tapi tidak bisa menerima karena dia tidak ada produk tabungan ya. Kalau bank bisa dua-duanya, menerima dan menyalurkan. Oke, sampai sini yang tanyakan untuk lembaga keuangan non bank. Jelas ya. Oke, ini banyak berkembang ya, karena tadi contohnya tidak semuanya ya. Kalau lembaga keuangan itu ada pembiayaan infrastruktur ya, ada pasar modal, ada pasar uang, macam-macam ya. Kalau di buku saya itu dia ada sekitar 20-an ya. Oke, ini dia. Nah, tadi Bapak sampaikan ya, lembaga keuangan bank itu ada tadi yang beroperasi secara konvensional, ada yang beroperasi secara syariah. Jadi bedanya di sistem operasionalnya. Ya. Ini ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan ya. Jadi perbankan itu boleh membuka usaha bank baik itu konvensional maupun yang syariah. Nah, bedanya konvensional sama syariah ini merupakan pengetahuan wajib bagi mahasiswa UIN ya. Kalian harus menguasai ini ya. Jadi apa sih bedanya lembaga keuangan yang konvensional dengan yang syariah? Kalau konvensional pakai bunga, kalau syariah tidak pakai bunga. Itu yang umum ya. Oke, nanti kita lihat lagi apa saja maksudnya perbedaan bunga dan bagi hasil dalam perbankan syariah. Oke, ini Anak Bapak ya. Kalau nanti kalian kerja di lembaga keuangan, terutama bank maupun di lembaga keuangan lainnya yang syariah, itu nanti akan selalu ditanyakan oleh si nasabah ya. Atau kalian nanti akan selalu berdiskusi dengan nasabah apa bedanya antara sistem bunga dan sistem bagi hasil. Nah, ini pengetahuan wajib yang harus kalian kuasai ya. Jadi dasarnya ya, kalau sistem bunga itu ditetapkan di depan. Contohnya kalau kita pinjam uang di bank namanya 100 juta. Nah, pada saat kita mengajukan pinjaman itu ya, dan ada kesepakatan, kita disampaikan di awal, Pak, ini bunganya setahun namanya 15%. Ya. Nah, 15% dikalikan dengan pokok pinjaman dibagi dengan lamanya pinjaman. Nah, itulah angsuran pokok kita ya, angsuran wajib kita kepada si bank tadi. Nah, apakah usaha kita itu mau maju ya atau tidak, kita tetap harus bayar sebesar angsuran tersebut ya, pokok plus bunga. Jadi ditetapkan di depan. Nah, kalau dia berupa tabungan ya, kalau kita nabung itu dia juga begitu. Kalau kita nabung, Pak, ini bunganya setahun, tabungannya umpamanya 10% PA ya, per annum. Nah, apakah banknya itu mau untung besar atau untung kecil, kita tetap dapat 10% per tahun. Ya, dibagi 12 nantinya. Ya, tidak peduli banknya itu mau bangkrut, mau seperti apa, mau ada untung besar, untung kecil, atau mau seperti apapun kondisi banknya, kita tetap 10%. Karena ditentukan di depan. Nah, kalau bagi hasil beda. Kalau bagi hasil dalam bentuk pembiayaan, itu nanti dihitung berdasarkan laba atau pendapatan perusahaan tadi pada satu periode, biasanya per bulan ya, per bulan atau bisa juga per 3 bulan atau per 6 bulan sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, bagi hasil itu dihitung ya di belakang. Jadi kalau untuk menghitung bagi hasil bulan Januari itu dihitung pada saat di bulan Februari, biasanya tanggal 5. Oke, kalau tadi ini ya bunga tadi namanya dihitung itu antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 ya, atau 31. Itulah keluar bunganya. Namanya kalau kita nabung, kita dapat ketahuan nanti berapa kita dapat bunganya di sekitaran tanggal tersebut ya, tanggal 25 sampai tanggal 31.
Nah, kalau ini bunganya tabungan tadi kita tahu atau bagi hasilnya kita ketahui pada tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi kalau bagi hasil bulan Januari kita akan terima di bulan Februari. Karena dia dihitung berdasarkan pendapatan di bulan Januari. Dihitung dulu Januari berapa sih pendapatan banknya. Baru didistribusikan, dibagikan kepada si penabung berdasarkan nisbah ya, sudah disepakati di depan. Ya, jadi nisbah itu bukan bunga ya, itu merupakan rasio bagi hasil. Contohnya gini, kita buka tabungan, di awal sampaikan ini nisbahnya 55-45. 55 untuk nasabah, 45 untuk bank. Nah, kalau tadi bank tadi untungnya umpamanya 1 juta, maka 550 ribunya untuk si nasabah ya, 450 ribunya untuk bank. Nah, itu diketahui setelah ada perhitungan di akhir bulan. Ya, setelah tutup buku lah ibaratnya itu ya. Di tanggal 31 kita tutup buku, kita hitung oh ini penghasilan 1 juta. Nah, baru dihitung sesuai nisbah bagi hasilnya. Begitu juga dengan tadi ya, dengan kita namanya pinjaman. Jadi pinjaman itu dihitung dari pendapatan perusahaan di bulan tersebut. Nah, itulah yang kita bayar kepada si banknya. Oke, itu dasarnya ya. Jadi kalian harus paham ini karena ini merupakan pertanyaan dasar ya yang atau pengetahuan dasar yang harus anak-anak Bapak kuasai. Dan Bapak yakin ini sudah sering disampaikan oleh dosen-dosen lain ya. Nah, di buku Bapak ini juga ada ya, ini lebih lengkap. Oke. Silakan nanti kalian baca lagi yang lainnya ini bisa baca sendiri apa sih perbedaan bunga dan bagi hasil. Oke, sampai sini ada tanyakan? Ada yang tanyakan? Ini masih bertahan 27 orang ya. Saya nggak tahu satu kelas ini berapa orang. Tadi ada sampai, kalau nggak salah tadi sampai 32 nggak salah tadi ya. Berarti ada 5 orang yang nggak tahu nih, nggak bisa masuk atau gimana. Yang tanyakan? Jelas suara Bapak situ? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Jelas. Oke, Bapak lanjut ya. Jelas Pak. Oke. Nah, karena kita kan fokusnya kan ke pembelajaran mikro ya, manajemen lembaga keuangan mikro syariah. Oke, apa sih yang dimaksud dengan mikro ya? Sebenarnya kan sama pengertiannya antara lembaga keuangan dengan lembaga keuangan mikro tadi. Cuma segmentasinya itu beda. Kalau yang namanya mikro pasti yang melayani hal yang kecil ya. Ya, atau nasabah-nasabah yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan umpamanya yang besar seperti bank tadi. Dia dilayani oleh lembaga keuangan mikro. Kalau secara fungsional ya sama ya. Dia menerima dana lembaga keuangan mikro ini ya dan menyalurkan dana kepada masyarakat ya. Sama. Tapi itu tidak ada yang independen ya. Lembaga keuangan independen nggak ada. Karena kan lembaga keuangan mikro ini biasanya badan hukumnya adalah ada yang berbadan hukum lembaga keuangan ya, ada juga yang berbadan hukum koperasi. Oke, nanti kita bahas. Oke. Nah, lembaga keuangan mikro diantaranya yang mungkin cukup familiar ya bagi yang sering anak-anak dengar lah. Kalau BRI unit desa pasti sudah paham ya. Karena BRI ini suatu bank yang melayani sampai ke desa. Jadi dia punya unit khusus melayani mikro, ya, usaha mikro dan juga masyarakat kecil ya. Nah, sama ya, sama-sama bank. Cuma segmentasi pasarnya beda. Nah, kalau dia memangnya BRI cabang itu kan dia melayani nasabah yang segmentasi pasarnya mungkin konsumer ya, yang cukup besar ya. Nah, kalau dia unit desa maka dia melayani pasarnya, segmentasi pasarnya mungkin untuk yang pengusaha-pengusaha mikro tadi. Contoh konkretnya gini, kalau kita nabung ya di BRI unit desa ini, kita nabung 10.000, 20.000 ya, itu masih diterima. Ya, jadi coba aja kalian kalau nggak percaya, mungkin sekarang di daerah kalian ada BRI unit desa, kita nabung itu dengan rupiah kecil itu masih bisa diterima mereka. Ya mungkin kalau 10.000 agak-agak ini ya, mungkin 50 ribuan ya, masih bisa lah ya.
Nah, gitu juga kalau kita pinjam ya, pinjam 1 juta, 5 juta, 3 juta, itu masih diterima, ya dilayani ya. Tapi kalau di cabang sudah pasti nggak dilayani. Nah, karena segmentasi pasarnya beda. Oke, itu ya bedanya ya. Jadi mereka melayani tabungan yang kecil ya, dalam nominal kecil, umpamanya sekali nabung kita bisa 50.000, 20.000, 30.000 ya, itu masih dilayani. Kalau kita pinjam 1 juta, 2 juta, 5 juta masih dilayani. Karena memang dia segmentasi pasarnya adalah pengusaha kecil. Nah, begitu juga dengan BPR dan BPRS ini ya. Ini juga sebenarnya lembaga keuangan bank yang diperuntukkan buat nasabah mikro tadi. Ya. Makanya BPR itu dia tidak boleh beroperasional atau domisilinya di ibu kota. Ya, BPR maupun BPRS ini tidak boleh domisilinya di kota provinsi. Oke, sekarang coba kalian cek. Kalau kalian nanti arah ke Martapura ya atau Banjarbaru dari Banjarmasin, itu pasti lokasi tempat berdirinya BPR atau BPRS itu pasti di Pal 7 setelah gerbang kota itu ya. Jadi kalau kita keluar kota kan ada gerbang itu di Pal 6 itu ya, Pal 6 lewat sedikit itu. Nah, pasti dia di luar gerbang situ, arah ke sana. Karena memang secara ini ya, peraturan dia tidak boleh berdomisili di kota. Dia itu boleh membuka usaha di kabupaten atau di kecamatan. Nah, kalau dia lewat gerbang itu kan sudah Kabupaten Banjar atau daerah Martapura ya. Coba kalian cek, ada BPR Mitra di situ, ada BPR Berkah, BPRS Berkah Gemadana, lalu ada BPR Multidana Harta ya. Nah, karena dia di Pal 7, Pal 8 ya. Jadi mereka domisili itu di antara Pal 7, saya lihat ya Pal 7 sampai Pal 10 ya. Pasti di situ dia numpuknya. Karena memang secara peraturan mereka nggak boleh ada di ibu kota provinsi. Jadi mereka memang diperuntukkan buat nasabah-nasabah di daerah untuk melayani kredit-kredit atau menarik atau tabungan dari masyarakat di daerah. Gitu ya. Jadi mungkin ini satu pengetahuan yang baru bagi kalian. Kenapa kok setelah kalian lihat kok BPR itu nggak ada di kota Banjarmasin ya, karena memang nggak boleh ya, bolehnya cuma di kecamatan atau kabupaten ya. Oke, lalu lembaga dana kredit pedesaan ini mungkin di Banjarmasin nggak ada ya. Kalau di Jawa ini mungkin masih ada ya, karena kalau di Jawa itu anak bapak ya, itu kan sudah mulai maju masyarakatnya dan mulai berkembang ya. Oke, koperasi simpan pinjam ini ada ya, baik itu yang syariah maupun yang konvensional. Lalu BMT, Baitul Qirot ya. Nah, ini Baitul Qirot ini juga ada di Banjarmasin ya, tapi nggak berkembang ya. Nah, sebenarnya koperasi simpan pinjam sama Baitul Qirot atau BMT itu badan hukumnya sama, yaitu koperasi ya. Di badan hukum BMT sama koperasi itu sama. Nah, kalau azas koperasi itu ada yang tahu nggak apa azas koperasi? Ada yang tahu? Pas sambil minum ya, haus. Apa? Azas koperasi kan dari anggota untuk anggota. Oke, jadi dia hanya boleh menerima dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota. Itulah koperasi ya. Nah, tapi koperasi sekarang itu banyak yang menarik tabungan ya dari masyarakat ya, dan juga menyalurkan kepada masyarakat yang bukan anggota koperasi. Nah, itulah sebabnya banyak sekarang koperasi yang bermasalah ya. Artinya dana masyarakat yang ditanam koperasi itu tidak selalu aman karena tidak ada perlindungan terhadap nasabah. Ya, beda dengan tadi bank ya. Nah, kalau bank tadi itu ada perlindungan oleh namanya lembaga penjamin simpanan. Jadi simpanan masyarakat sampai dengan jumlah 2 miliar itu dijamin. Dijamin itu maksudnya kalau banknya itu bangkrut, itu dananya bisa di cover oleh lembaga penjaminan simpanan tadi. Jadi aman ya. Nah, kalau koperasi enggak. Kalau koperasinya bangkrut, dana masyarakatnya hilang karena nggak ada penjaminan. Oke, makanya ya
sekarang tuh lagi digodok undang-undang tentang lembaga keuangan mikro ini. Karena kan lembaga keuangan mikro itu ada juga yang menarik dana dari masyarakat berupa tabungan. Contohnya BMT tadi. Nah, kalau di Jawa BMT itu banyak yang bermasalah. Dana masyarakat ditarik, pinjaman dari bank dapat, lalu bubar koperasinya. Bubar koperasinya, hari yang diciduk itu adalah pengurus-pengurusnya. Ya, jadi Bapak harus paham itu. Oke ya. Oke, jadi ada Betul Kirot BMT ya. Ini ada Badan Kredit Desa. Ada koperasi unit desa. Nah, kalau di Jawa mungkin itu masih jalan ya. Ya, kenapa Bapak bilang kalau di Jawa itu masih jalan ya? Ada dana kredit desa, ada kredit usaha desa ya. Karena desa di Jawa itu mungkin besarnya sama dengan kecamatan atau bahkan kabupaten di Kalimantan. Ya, baik itu dalam sisi jumlah penduduk maupun pengetahuan ya. Jadi kalau di Jawa itu desa itu ya sama dengan kecamatan atau mungkin kabupaten di provinsi lain, karena jumlah penduduknya sudah banyak, lalu orang-orangnya juga rata-rata pendidikannya lumayan ya, penghasilannya juga cukup tinggi. Jadi kalau di desa di Jawa itu jalan namanya kredit usaha tani ya, lalu koperasi unit desa ya, badan kredit desa itu jalan gitu, karena desanya sudah berkembang. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, jelas ya. Oke, ini dari Baitul Qirat atau BMT. Jadi BMT itu badan hukumnya adalah koperasi. Fungsinya sama ya, yaitu menerima dana dan menyalurkan dana. Harusnya kalau dia badan hukumnya koperasi, dia hanya boleh menerima dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota. Nah, karena sekarang banyak BMT yang tadi menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Jadi itu seperti bank, tapi tidak diawasi oleh lembaga. Jadi kalau dia koperasi ya, Anda harus paham. Kalau dia badan hukumnya koperasi, itu yang mengawasi adalah dinas koperasi. Dia di bawah naungan Departemen Koperasi. Jelas ya, itu kalau badan hukumnya koperasi itu yang mengawasi adalah dinas koperasi dan di bawah naungan Departemen Koperasi. Nah, kalau dia lembaga keuangan, itu dia diawasi oleh OJK. Undang-undangnya juga mengacu seperti undang-undang perbankan. Dia harus taat kepada undang-undang yang diterbitkan oleh OJK. Nah, ini sekarang katanya undang-undangnya lagi digodok, tapi sampai sekarang nggak jelas ya, nggak ada hasilnya. Jadi BMT itu sekarang ada di awang-awang antara lembaga keuangan dan koperasi ya. Makanya banyak yang bermasalah. Oke, tujuan ya. Apa tujuan orang berusaha? Ada yang tahu? Atau tujuan orang membuka usaha? Apa tujuannya? Kalau anak-anak Bapak membuka usaha tujuannya apa? Mencari keuntungan. Iya, mencari keuntungan. Nggak ada lembaga keuangan atau usaha yang tujuannya mencari rugi ya. Pasti tujuannya adalah mencari untung. Sama BMT juga tujuannya mencari untung. Artinya Baitul Qirat itu tujuannya mencari untung. Walaupun azasnya berdasarkan azas yang syariah, tapi tetap tujuan utamanya adalah mencari untung. Nah, kalau ada tujuan-tujuan lain seperti untuk kepentingan ibadah ya, muamalah, itu kan hanya tujuan sampingan ya, karena dia cara operasionalnya kan sesuai dengan syariah. Tapi ini bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah mencari untung. Ya, jadi tidak ada lembaga keuangan tuh yang sosial ya. Kalau dia tidak mencari untung, paling umurnya cuma 1 bulan ya langsung bangkrut ya. Oke, itu silakan. Oke, landasan hukumnya ya. Jadi koperasi tadi itu adalah atau BMT ya, koperasi dan BMT itu adalah berlandaskan badan hukumnya adalah koperasi. Nah, kalau secara struktur organisasi secara umum seperti ini ya, sama dengan koperasi ya, ada rapat anggota tahunan ya, RAT ya. Jadi tertinggi itu adalah RAT. Kalau di PT kan namanya RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Kalau sini kan namanya rapat anggota tahunan RAT. Nah, dia juga kalau lengkap itu ada badan pengawas syariahnya, ada badan pengawas pemeriksanya atau badan pemeriksanya. Secara inti ini pengurusnya ya. Pengurusnya ini adalah ini ya, ada ketua, sekretaris, bendahara, lalu ada manajer, kasir,
pembukuan, dan bagian pembiayaan. Ini secara umum. Oke, jadi kalau pengurus ini 3 biasanya ya. Ketua, sekretaris, bendahara, cukup ya. Ya, ini tadi Baitul Qira atau BMT ya. Alat organisasi tadi sudah sampai sesuai dengan organisasi, ada RAT, ada Dewan Pengawas, Dewan Pemeriksa, dan pengelola atau manajemen. Nah, ini ya yang tadi Pak sampaikan. Ya, di sini jelas ya. Modalnya itu berasal dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Nah, kalau simpanan pokok, wajib, dan sukarela itu adalah koperasi ya. Jadi Baitul Qira atau BMT adalah badan hukumnya koperasi. Nah, kalau dia badan hukumnya koperasi tadi, dia hanya boleh menerima dana dari anggota dan menyalurkan dananya kembali kepada anggota. Tidak boleh dia menerima dana dari masyarakat. Ya, tadi yang disampaikan di awal ya, bahwasanya BMT itu ada di persimpangan jalan ya. Dikatakan koperasi tapi dia menarik dana dari masyarakat ya. Dikatakan lembaga keuangan tapi badan hukumnya adalah koperasi. Oke, jadi ini ya, jadi banyak masalah di BMT dan koperasi sebenarnya. Maka koperasi itu nggak berkembang ya. Nah, kalau anak-anak Bapak pingin ya berminat menjadi salah satu penggerak ekonomi umat ya, ekonomi masyarakat di bidang lembaga keuangan mikro. Nah, kira-kira ini syarat untuk menjadi karyawan ya atau pekerja di bidang hal tersebut. Nah, yang paling penting anak Bapak kuasai itu adalah yang nomor 4 ini, memiliki dasar-dasar ilmu keuangan dan pengalaman di bidangnya. Oke, itu tadi ya, di awal tadi Bapak sampaikan. Kenapa tadi Bapak ingin mengembangkan ilmu ya. Tadi ilmu yang saya peroleh selama belasan tahun tersebut ingin saya salurkan kepada kalian semua untuk bekal kalian untuk menuju masa depan yang lebih maju ya, atau masa depan kalian nantinya. Nah, untuk itu kalian kan perlu ilmu. Nah, ilmu itu hanya bisa diperoleh pada saat belajar. Nah, belajar itu bisa kalian lakukan dengan cara seperti ini, bertatap muka. Bisa juga dilakukan dengan cara rajin membaca. Jadi banyak jalan untuk mendapatkan ilmu ya. Tapi yang paling penting, yang paling sering dilakukan orang itu kan adalah dengan sering membaca buku. Bapak selalu menyampaikan kepada anak-anak Bapak ya di setiap perkuliahan, kenapa bangsa yang paling maju saat ini kan adalah bangsa itu ya, Skandinavia ya. Yang paling maju, yang hidupnya enak sekarang kan Skandinavia. Nah, mereka tuh adalah bangsa yang rajin membaca. Mereka menghabiskan 4, 5, sampai 6 buku per bulan. Per bulan ya. Di satu bulan itu dia bisa melahap 4 sampai 6 buku. Menghabiskan buku, membaca buku. Kalau orang Jepang itu antara 1 sampai dengan 3 buku per bulannya. Oke, jadi silahkan kalian bandingkan dengan orang Indonesia, berapa sih dia menghabiskan atau membaca buku dalam 1 bulan ya. Apalagi kita sebagai orang muslim, orang Islam ya, kemarin Bapak sampaikan yang pernah ikut sama Bapak ya, ayat pertama yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi kita apa? Ada yang tahu? Apa bunyi ayatnya? Halo? Iqra, Pak. Iqra artinya? Bacalah. Bacalah. Nah, Iqra birasmika alaka. Kita suruh baca. Wahyunya itu adalah kita diwajibkan atau disuruh oleh Tuhan untuk rajin membaca. Cuma kita nggak suka baca. Ya, nah ini penyakit orang Islam ya, makanya kita sekarang ini berada di jurang yang paling bawah ya. Sekarang yang berperang itu kan orang Islam semua, nggak ada yang orang non Muslim ya. Karena lihat aja kalian tuh, sekarang Turki mau perang lagi sama Mesir lagi musuhnya ya. Jika musuhnya Israel saya tepuk tangan ya, musuhnya Mesir ya, Uni Emirat Arab. Ayo, yang ketawa ya si Israelnya. Coba kalian baca berita sekarang kan lagi hangat tuh ya di Timur Tengah ya, Mesir sama Turki. Besok Iran sama
sama Uni Emirat Arab dan segala macam. Ya kira-kira gitulah ya. Jadi anak bapak harus banyak belajar di situ. Oke, kita lanjut ya. Oke, kelemahannya ini silakan kalian baca sendiri ya. Tentu kita kalau LKM itu lemah dalam permodalan ya, dalam sistem dan segala macam. Nah, solusinya ya tadi itu harus banyak menerbitkan produk-produk, tapi tetap aja kalau produknya bagus, kalau tidak bersaing tadi tetap aja pangsa pasarnya kan segmentasinya adalah mikro ya, makanya harus bisa mendekati segmentasi pasar tersebut. Oke, cukup. Ada yang tanyakan sampai sini?